Kalau ada gambar seperti ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Oke, kita lakukan sekarang. Halo, bertemu lagi dengan Pak Arif di sini. Sebelum dimulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa Pak Guru yang memimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita memasuki tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Sekarang, yang akan kita pelajari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah IPA tentang faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, Bahasa Indonesia untuk membuat buklet, SPDP keunikan topeng Nusantara. Jadi nanti kita akan mencoba membuat buklet. Nah, Pak Guru mulai dari keseimbangan ekosistem. Jadi, ekosistem itu apa coba? Ya, tepat sekali. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Selanjutnya, komponen ekosistem apa saja coba? Ya, tepat sekali. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Ya, tepat. Biotik itu komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup di dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposa. Sedangkan abiotik adalah benda-benda tak hidup atau dari benda-benda tak hidup. Contohnya apa? Cuaca, udara, matahari, laut, dan sebagainya. Sekarang, selanjutnya kita mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kira-kira ada faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, yang pertama, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah faktor alam atau peristiwa alam. Ditampilkan pada layar ada 6 peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Ada gambar letusan gunung berapi. Gambar yang kedua adalah badai. Selanjutnya adalah tanah longsor. Ada tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Ini adalah faktor alam yang mempengaruhi perubahan keseimbangan ekosistem. Nanti kalian mencari faktor yang lain tentang faktor alam yang mempengaruhi perubahan keseimbangan ekosistem. Faktor selanjutnya yang dapat merubah keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. Faktor manusia berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem. Ada 4 gambar ditampilkan. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Ini yang dicemari adalah lingkungan laut. Perburuan hewan liar. Penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Terus pembakaran hutan. Ini adalah faktor manusia, aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan keseimbangan ekosistem. Selain tadi ada faktor alam, ada juga faktor manusia. Nanti kita kembangkan lagi beberapa faktor lain
selain yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita mempelajari tentang buklet. Apa itu buklet? Coba. Ya, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Manfaatnya apa? Oke, manfaat buklet adalah agar supaya masyarakat memahami pesan tersebut untuk menyampaikan pesan yang bertujuan untuk promosi, anjuran, serta larangan kepada halayak ramai. Jadi buklet ini dapat kita lihat di restoran, di toko mebeler, ada. Ini berupa promosi, berupa menu. Kalian pasti sudah pernah melihat ini. Nanti setelah mempelajari buklet, kita mencoba membuat buklet dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Guru. Kita membuat buklet dengan langkah-langkah, kita membuat buklet sesuai prosedur, biar menjadi buklet yang indah, yang dapat kalian ciptakan sendiri, dengan kreasi kalian sendiri. Oke. Ya, ini adalah langkah membuat buklet. Oke, di sini ditampilkan gambar. Ada yang pertama adalah berupa lembaran kertas. Nanti kalian membuat buklet dari kertas gambar. Dari buku gambar selembar diambil. Setelah itu dilipat menjadi 3 bagian. Dalam lipatan itu, bagian paling depan nanti gunakan sebagai cover. Diisi nama siswa dan judul buklet. Judulnya adalah Kegiatan Manusia dan Keseimbangan Ekosistem. Lembar kedua pada buklet nanti ditulis pengertian ekosistem apa. Tadi sudah disampaikan sama Pak Guru di depan. Nanti diingat-ingat lagi kita. Selanjutnya di lembar ketiga tulislah komponen ekosistem. Sudah Pak Guru sampaikan tadi di depan bahwa komponen ekosistem ada 2. Biotik dan abiotik. Selanjutnya di lembar keempat, tulis faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Selanjutnya di lembar kelima, tulis kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nanti disinilah kalian mengembangkan sendiri kegiatan manusia apa yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, yang keenam, tulis nama sekolah. Jelas kalian sudah bisa semua, karena kalian dan Pak Guru juga ada di Sekolah Dasar Negeri Adipala 07. Yang terakhir, buklet dihias, diwarnai sesuai kreativitas kalian, diwarnai sesuai imajinasi kalian, diwarnai seindah mungkin dengan alat yang kalian punya. Nanti kita buat buklet sesuai dengan langkah dan kegiatan yang sudah Pak Guru sampaikan. Ini akan menjadi hasil karya yang indah, karya yang kalian ciptakan. Selanjutnya, setelah membuat buklet, oke, di sini ada keunikan topeng Nusantara. Topeng Nusantara kali ini yang akan kita bahas adalah topeng Cirebon. Siklus karakter dan bahan pembuat topeng. Selanjutnya, ya, topeng Cirebon. Topeng Cirebon ada 5 siklus dan ini berasal dari kisah Panji yang ada di Cirebon. Dalam kisah Panji ada 5 siklus karakter. Yang pertama adalah topeng Panji dengan tahapan kelahiran, topeng Samba tahap kanak-kanak, topeng Rumyang tahap dewasa,
topeng tumenggung, tahap kedudukan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah topeng kelana atau bisa kita sebut dengan rahwana. Ini mewakili nafsu atau kejahatan umat manusia. Itu adalah 5 siklus karakter topeng yang ada di Cirebon dengan judul pementasan topeng Panji. Wah, ternyata asik ya. Nah, oke. Gimana materi pada hari ini? Sudah paham? Ya, materi tentang keseimbangan ekosistem, buklet topeng Cirebon. Oke. Setelah ini, kalian membuat buklet sesuai langkah tadi dan ada latihan soal yang sangat menarik. Kalian harus mencoba, harus dikerjakan, dan nilai kalian harus maksimal. Demikian materi pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.